Saya mau meneruskan sedikit mengenai pengajaran minggu lalu, karena perlu diperlengkapi juga. Coba tolong slide yang awal, Roots and Foundation. Saya mau ulas, karena ini bukan materi yang mudah ya. Jadi yang bisa catat-catat, dan ini sebetulnya bukan teori, tetapi hal-hal yang akan dan sedang kita praktekkan. Jadi kita harus mengerti mengenai roots and foundation daripada satu kota, di mana itu kota kita itu mengalami trauma-trauma yang hebat, dan juga apakah didasarkan oleh witchcraft, oleh mitos, yaitu kepercayaan yang jadi mengikat masyarakat turun-temurun, dan juga begitu banyak sorrow and pain, ya, dan juga itu banyak pengorbanan atau mungkin trauma-trauma atau perang suku atau mungkin musuh bebuyutan. Makanya hati-hati, perpecahan gereja itu akan menjadi celah. Itu pengajaran berikutnya, nanti saya akan berbicara, nggak mungkin malam hari ini. Jadi kenapa kita mengutamakan unity? Doa bareng belum tentu unity, tapi mesti by covenant. Oke, kalau doa sih kita bisa doa-doa, apalagi kalau lagi kesusahan kita gampang sekali untuk disuruh berdoa. Tetapi kalau covenant spirit itu yang akan mengikat roh-roh jahat di udara itu, yang akan meng-close kita standing in the gate dan meng-close, menutup celah-celah di udara. Nah, kalau kita lihat, jadi bagaimana ini ribuan-ribuan tahun ya terbentuk sehingga menjadi satu ikatan di udara itu, demonic power ya, ada kekuasaan jahat, dan kita tanpa terasa kita ini hidup di daerah yang terkutuk. Dan jangan juga kita berpikir kita takut berperang, salah. Kalau kita takut berperang berarti kita isolated spirit, kita terkungkung di dalamnya. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, ya. Apa sebetulnya yang kita mau buat di dalam pergerakan ke depan untuk supaya kota kita, desa kita menjadi kota ternama, terpuji, terhormat. Makanya kita harus belenggu kembali demonic power itu, luka-luka harus disembuhkan, terus ikatan-ikatan dan dosa-dosa itu dengan kemuliaan Tuhan. Ada restorasi, ada redeem the land ya, redeem and heal the land. Itu maksudnya menebus apa yang sudah berdosa dulu-dulu ya, yang apa mungkin itu hutang darah atau penyembahan berhala, penyembahan kepada arwah-arwah. Kita mohon ampun dari Tuhan, dan itu harus dilakukan dengan orang-orang yang mengerti secara korporat dan juga mau punya covenant spirit di dalamnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, silakan aja langsung di chat, nanti pas 10 menit terakhir saya akan jawab ya. Nah, terus saya mau lanjut kepada ini, slide berikutnya, bagaimana pola-pola yang memberikan dorongan untuk mengambil alih sebuah kota. Ya, tolong slide-nya, oke. Nah, di sini kita akan melihat strategi-strategi yang praktikal untuk kita lakukan. Jadi banyak orang kenapa bisa enggak menang dalam pertempuran rohani, karena sejujurnya dia berperang sendiri. Atau dia merasa hebat, dia merasa jago. Nah, akhirnya bisa-bisa dia itu akan kecewa. Atau dia mundur, menjadi orang yang mundur dan kalah sebelum berperang. Atau juga orang itu menjadi yang kecewa. Atau mungkin terusir, yang paling parah itu terusir dari kotanya. Karena roh-roh jahat, penguasa jahat di udara, di kota Anda, roh teritorial, ingin mengusir Anda. Jujurnya, nggak suka Anda ada di kota, karena Anda suka ganggu-ganggu mereka, gitu. Nah, makanya di dalam khotbah-khotbah saya, di dalam pengajaran sebelumnya, bagaimana kalau kita mengusir iblis itu sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Nah, sekarang kita lihat 5 pola yang memberikan dorongan. Next. Itu kepemimpinan yang tekun. Ya, bukan kepemimpinan karena by event. Kita banyakkan by event. Meskipun berdoa untuk bangsa, tetapi event oriented namanya.
misalkan gini ya, oke, itu nggak salah, itu untuk mobilisasi, itu by event, itu oke juga. Tetapi yang konsisten yang kita butuhkan, yaitu menjadi penggerak-penggerak, jadi tim yang solid. Untuk menggerakkan sekota, misalkan contoh dulu misalkan saya mulai dari kota Bandung, terus pindah ke Jakarta tahun 96, 98 gitu kan. Kalau kita punya kepemimpinan yang tekun, yang sepakat sehati, saya nggak pernah pusing untuk marketing. Saya nggak pernah pusing untuk bikin flyer atau bikin kampanye hebat-hebatan supaya gedung penuh, atau satu GOR penuh, atau GBK, Gelora Bung Karno penuh. Enggak, saya baik kuota. Misalkan contoh, gereja Anda ada 30.000 jemaat, tolong jangan 30.000 maju ya, 3.000 saja datang. Yang gereja yang kecil 300, tolong 100 saja. Jadi saya malah pakai number, pakai tiket supaya apa? Tidak didominir oleh gereja besar. Dan gereja besar bukan maksudnya mendominasi semua kekuatan, mendominasi semua acara. Bukan. Karena ketekunan di dalam tubuh Kristus. Banyak pendoa, tapi tidak jadi penggerak doa. Pendoa dengan penggerak itu beda perilakunya. Otoritasnya juga lain. Nah, kita harus ciptakan kepemimpinan yang tekun dan mengerti destiny atau purpose, apa yang harus kita capai ke depan. Next slide. Berikutnya, doa persatuan yang sungguh-sungguh ya. Jadi doa persatuan itu adalah merupakan seperti satu keluarga yang jangan meninggalkan kami satu orang pun gitu kan. Nah, makanya kita butuh di My Home itu adalah satu tim yang solid seperti kekeluargaan. Kalau kita berbicara doktrin, kita akan ribut. Kita berbicara baptisan, kita juga ribut. Berbicara bahasa roh, berbicara gini, doktrinal, semua akan ribut gitu kan. Karena kita tidak bisa mewarnai, misalkan kalau kita karismatik, mewarnai yang mainstream mewarnai yang karismatik, yang Advent, Bala Keselamatan, Ortodoks, Baptis. Kita harus bisa punya hati yang melihat bahwa itu kekayaan, perbedaan itu kekayaan. Dan bagaimana mengkonekkan itu, bukan mau mengindoktrinasi supaya jadi satu warna. Nggak bisa. Jangan coba untuk itu. Karena Tuhan membentuk kita sebagai tubuh Kristus, sebagai korporat daripada gereja Tuhan itu adalah bertindak dalam keberagaman. Misalkan yang satu berperang, yang satu bekerja, nah itu seperti dalam kitab Nehemia, itu dua tangan bisa berbeda fungsi, padahal tangan sama-sama tangan, satu nembok, satu megang pedang. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di dalam doa itu sehingga kita nggak meraba-raba cari pokok doa 100 pokok doa lagi. Kita coba kita mau doa apa? Banyak kita nih doa tuh cari pokok doa. Nanti bentar lagi Pilpres. Ayo, mau PDIP calonnya yang dari Tuhan, atau mau Gerindra, atau mau partai apalagi Demokrat, yang mana yang dari Tuhan? Semua merasa itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Karena otak kita udah dipolitisir. Nah, makanya para penggerak, saya berharap di My Home itu, kalau saya dulu membuat training fasilitator di kota-kota, jangan coba Anda mau membawa doktrin Anda dan mengindoktrinai satu kota, Anda sendiri akan bleeding. Jadi doa persatuan itu mungkin juga nggak perlu teriak, nggak perlu keluar bahasa roh, tapi dia diam juga, tapi punya otoritas. Jangan pikir doa yang diam itu tidak sampai ke sorga. Maaf, saya ngomong apa adanya. Next. Terus. Next slide. Lalu ada pendamaian sosial. Nah, pelayanan pendamaian ini penting sekali. Baru-baru kita rayakan hari Rosh Hashanah, Yom Kippur, ya, terus Sukkot. Nah, itu yang
yang Yom Kippur itu adalah hari yang paling suci bagi perayaan agama Yahudi, oke? Nah, itu bagaimana itu adalah seorang imam besar itu hanya setahun sekali dia itu masuk ke ruang maha suci, dan itu disebut hari raya pendamaian. Nah, imam besar tuh masuk ke ruang maha suci setahun sekali, dan yang pertama yang dia lakukan adalah pengampunan dosa pribadi. Lalu membawa dia dosa bangsa Israel supaya dihapuskan dengan darah korban lembu jantan, ya, untuk pengampunan pribadi dan keluarganya itu dulu. Karena kalau dia sendiri nggak kudus, dia akan mati di ruang maha suci itu. Lalu dia berbagai proses, nanti ada disediakan, dia keluar lagi, ada 2 kambing domba jantan yang diundi, yang satu adalah untuk Allah, yang satu untuk Azazel. Azazel itu adalah penyebab dosa. Si itu yang penyebab dosa itu, yang tanduknya nanti diikat oleh pita merah dan dilepaskan di padang gurun untuk mati di sana. Nanti satu hari orang akan menemukan bangkainya itu dengan pitanya sudah berwarna putih, asalnya berwarna merah. Itu karena faktor cuaca, ya. Nah, saya membaca ini hari raya pendamaian itu complicated banget gitu kan. Kita bersyukur oleh darah Kristus, kita ini udah ditebus sehingga kita ini bisa nembus ke ruang maha suci. Oleh darah Kristus kita punya keberanian. Di mana 1 Yohanes 5 yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi oleh anak domba Allah, kita ini punya power, punya otoritas untuk masuk face to face kepada di ruang maha suci itu. Next slide coba. Nah, jadi kita punya keberanian di dalam firman Tuhan, kita melakukan pelayanan pendamaian, membawa bangsa ini, dan membawa juga dosa bangsa kita di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga kita harus bisa mengerti, tadi bagus sekali di dalam doa-doa Charles, doa dan tadi teman-teman yang lain, bagaimana kita ini supaya jangan mengecam yang lain. Kalau kita menusuk anggota tubuh Kristus yang lain, sama dengan menusuk tubuh kita sendiri. Karena satu anggota tubuh bengkak, itu semua bisa demam sebadan-badan. Jadi kita harus melakukan pendamaian sosial. Pendamaian sosial. Ya, saya nggak kupas ayat-ayatnya ini sebagai referensi aja. Next slide. Next slide. Nah, pertemuan dengan penduduk ini perlu. Kita berbicara harvest, tapi kita nggak ngerti. Kita bawalah budaya Hillsong ke sana, ke orang Sunda, kita bawa gini-gini. Jadi kita ini nanti sekarang lebih parah lagi, para pendoa pakai budaya Yahudi. Datanglah ke orang Sunda, bingunglah, dianggap lu Sionisme tuh. Kenapa? Karena kita nggak mengerti bagaimana untuk jadi penduduk. Penduduk Samaria tentunya beda. Bayangkan, di Samaria itu dia punya bait suci sendiri, Bapak Ibu sekalian. Itu nggak sama dengan yang di Yerusalem. Orang Yahudi nggak boleh berteman dengan orang Samaria. Apalagi duduk. Tapi Yesus bisa duduk bersama dengan perempuan Samaria. Dan Yesus itu duduk dengan perempuan najis. Ini makanya orang yang agamawi itu nggak suka Yesus, karena Yesus itu kudunya ningrat dong, tapi dia bisa mendowngrade dirinya menjadi masyarakat biasa, minta air ke perempuan Samaria. Padahal bagaimana orang Yahudi bisa minta air ke perempuan Samaria? Najis, ngomong juga najis.
Nah, jangan sampai orang Kristen menajis-najiskan orang. Kenapa? Karena roh agamawi yang ada di dalam kita. Saya pertemuan dengan penduduk, mungkin banyak Anda yang melihat-lihat saya juga, kan ngeceng-ngeceng saya apa yang saya lakukan. Saya bertemu dengan penduduk di Bekasi, dengan Pelabuhan Ratu, beda. Dengan Alor, beda. Saya mau pergi ke Papua, lain sekali. Sangat lain. Jadi kita harus mengerti kultur budaya. Apalagi kalau saya pernah dibawa ke Hebrew University, bagaimana anak-anak muda ngelihat saya bencinya minta ampun, matanya melotot kayak mau keluar, karena pendeta tuh penjahat semua dianggapnya. Saya pikir saya orang kudus, orang paling suci di antara semua yang kalau mati langsung masuk sorga. Tetapi mereka melihat saya dengan tatapan mata yang benci. Kenapa? Karena di mata mereka, orang Kristen itu pembunuh yang membunuhi nenek moyang mereka. Apa yang membuat kita sebenarnya tidak bisa berperang, tidak bisa touch with the people? Kesombongan rohani kita. So Kristen, Tuhan nggak jadikan kita jadi Kristen, tapi pengikut Kristus. Satu jalan aja di Jalan Jenderal Ahmad Yani, ada berapa gereja? Misalkan begitu ya. Di Boulevard, di Manado, berapa salib yang ada di situ? Jalan ke Tondano. Berapa ratus gereja di satu jalan itu? Apakah kenal satu pendeta dengan pendeta lain? I don't think so. Serem kan? Nggak kurang salib kita nih, nggak kurang gereja kita nih. Yang kurang itu adalah gimana kita mau touch with the people sementara kita orang rohani aja, kita nggak berdamai. Sekeluarga aja ribut-ribut terus, padahal ada salib di situ. Perjamuan kudus terus-terusan. Padahal nggak saling minta ampun satu dengan yang lain. Oh my God, sorry I have to say. Mungkin message-message yang gini udah jarang lagi, padahal saya ini 20 tahun yang lalu ngomong soal begini. Sekarang orang butuh bebas dari COVID. Gimana cara menghandle hidup kita supaya sehat? Social distancing, vaksin, apalagi yang kita bahas sekarang. Nah, next slide. Jadi pertemuan dengan penduduk itu kita perlu supaya ada riset diagnostik dan pemetaan rohani. Jadi gimana kita mau bertempur menduduki kalau kita nggak mengetahui? Itu bahaya. Strateginya gimana? Mungkin mereka itu juga, misalkan contoh ke daerah penduduk-penduduk tertentu, mereka itu alergi dengan kita. Coba misalkan ke satu daerah, kita ini belum apa-apa udah pakai anting salib, kalung salib, konde salib, jaketnya The Cross. Apa langsung nggak dilemparin batu kita? Jadi ya nggak semua begitu, tetapi kita nih full agamawi, terlalu ornamental, gitu kan? Nah, jadi kita perlu riset dalam hal ini. Next slide. Ini pengajaran dasar loh, bukan advance yang saya sharekan malam hari ini. Nah, kita harus juga mengetahui jadwal kerja Tuhan untuk lingkungan kita. Jadi koinonia itu bukan hanya berarti kemitraan, melainkan juga persahabatan, friendship. Nah, Allah rindu dan mendambakan persahabatan dengan kita. Jadi tim kerja Tuhan, kita jadi tim intinya Tuhan, dream teamnya Tuhan, sehingga Tuhan mau ke sono, lu jangan melenceng ke mana-mana. Tuhan tuh punya destiny untuk setiap kota kita, komunitas, lingkungan kita. Next slide. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Nas, apa yang sekarang kita beribut masalah menara doa dan sebagainya. Nah, sekarang fungsi penjaga menara itu apa? Dia harus mengerti untuk memilih suatu kawasan geografis dengan batas-batas spiritual yang dapat diketahui. Dia memantau wilayah mana, itu sama seperti
di mana dia itu menara pengawas di bandara. Ya, misalkan di bandara. Saya sampai ngecek di bandara tuh tugasnya berapa, ternyata 45 menit sekali, nggak boleh 2 jam gitu, dan nggak boleh lalai. Ada pesawat yang terbang, take off, ada yang pesawat yang landing. Dan dia harus ngatur secara akurat. Kalau nggak tubrukan. Dan mata dia nggak boleh kemana. Ayo sambil makan combro, makan ranginang, makan ini, makan itu. Nggak boleh. Dia mesti keep stable, fokus kepada pekerjaannya. Nah, terus dia harus bisa mengerti ada usaha-usaha untuk persatuan dari para gembala jemaat dan pemimpin Kristen lainnya di kawasan itu, dan mulailah berdoa secara teratur. Tanpa doa daging semua. Karena kalau kita rapat, satu kepala bisa 100 pendapat. Bagusnya gini dulu, uang 100 juta, kita bagusnya bikin sekolah dulu. Nah, itu disebut kata Tuhan nggak dibangun sekolah 100 juta? Karena kita mulai dari dana, budget, baru kita action. Nah, kita harus benar-benar melihat bahwa mereka itu berdoa bersama itu, maka akan ada otoritas di mana mereka menjadi namanya Dewan Penatua sekota. Jangan sampai di My Hope ini juga kita hanya project oriented gitu. Bangun ini, bangun itu, bangun ini. Ribut di jalan, ayo. Udah, kamu bukan saudaraku lagi. Udah, pecah kongsi. Tidak ada kedamaian. Padahal di dalam Tuhan tuh harus ada kedamaian. Jangan apa-apa tersinggung, apa-apa ideku ditolak ya. Berarti aku tidak sesuai, tidak sepakat. Aku bukan tubuh Kristus. Ya, potonglah jarimu. Gitu kan? Itu kayak anak-anak kecil. Jadi Dewan Penatua sekota tuh harus menentukan. The city, my city, has to be seperti apa. Gitu. Lalu perlihatkan citra yang jelas bahwa itu bukan hanya tugas kelompok denominasi, melainkan seluruh tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Jadi jangan berarti denominasi kita terbesar, denominasi kita yang menguasai. Belum tentu. Tuhan itu nggak selalu pakai orang besar. Tuhan selalu pakai hal yang kecil. Daud, contoh, pakailah batu licin. Nggak pakai pedang, hebat. Dia bersalut emas. Enggak. Dikasih ketopong juga nggak punya. Lalu, keempat, pastikan adanya persiapan rohani dari para pemimpin dan sosok Kristen lain yang berpartisipasi melalui pertobatan, kerendahan hati, dan kesucian. Jadi tidak ada yang kecemburuan atau kompetisi di sini atau politik. Jadi kita mau nanam pohon itu bagian dari peperangan rohani. Di jalan mana peperangan rohani itu? Misalkan contoh saya pernah waktu itu di tahun berapa ya, di bawah tahun 2000-an kali, saya nanam pohon 3.000 pohon di jalan bypass Soekarno-Hatta di Bandung. Waktu itu Pak Wali Kota ngomong, itu bukan wilayah kota kami, itu kabupaten, Pak Wali, tolong dah ke Pak Bupati, minta izin lah. Pokoknya di titik nolnya kita, Bapak, mulai nanam pohon. Yang pertama, setelah itu wakil sekda, terus udah gitu nanti pendeta ini. Apa tujuannya waktu itu? Karena setiap hari ada kecelakaan maut di bypass Soekarno-Hatta itu. Orang tergilas lah, kepalanya gepeng lah, apa segala macam. Kita doa keliling, aduh kita harus gini. Kalau tancapin paku, ciprat minyak, udah kebanyakan. Tetapi waktu itu kita bersepakat kita doa dulu, dan kita mulai mensejahterakan, dan kita mulai menanam pohon di situ, dan akhirnya apa? Jalan satu-satunya mesti dipasang itu jalur hijau dan rambu-rambu dan sebagainya. Kita nanam pohon di pinggir-pinggir juga, kita minta ke toko-toko itu jagain ya pohon ini dan sebagainya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ada keamanan di
di Jalan Soekarno-Hatta bypass itu tidak ada kecelakaan setelah itu, dan waktu itu ada hukum yang tidak tertulis, tidak boleh ada gereja di situ. Sekarang ada berapa gereja daerah situ? Gerejanya besar-besar, gereja Pak Ruby Adi, gereja dari GBI mana ya, itu dari HKBP ada, dari gereja mana itu, wah, jadi seperti jamur begitu. Tapi kembali lagi kita harus adakan persatuan. Next slide. Masih ada, Ki? Oke. Jadi adakan penelitian. Ini penting, adakan penelitian mengenai latar belakang sejarah dari kota itu demi menyingkapkan kekuatan rohani yang membentuk kota ini. Jadi banyak orang yang terlalu profetik sampai lupa sejarah. Itu atas dasar dibangun karena apa? Kenapa jalan itu disebut jalan Lumi Muut misalkan? Itu kan perjinahan. Jalan Dayang Sumbi. Nah, gitu kan? Dan kita yes aja gitu kan sepertinya. Dan jangan sampai kita ada di dalam satu teritori di mana sebenarnya pengaruhnya setan lebih hebat daripada pengaruh gereja. Nah, lalu yang keenam, nanti itu di dalam sesi-sesi ke depan saya akan singkapkan hal-hal seperti itu. Jangan-jangan itu memang membekas di dalam diri kita juga. Ada selembar-selembar di dalam diri kita juga sampai kita nggak bisa keluar dari seperti lingkungan itu. Mau bangkit berdiri, ditabok lagi, nggak bangun-bangun lagi, 5 tahun kita berhenti lagi gitu karena kepahitan, kita berdarah-darah dan sebagainya. Aku dulu aktif, nggak ada tuh kata-kata begitu, nggak ada. Karena setan itu selalu menunggu kesempatan untuk bergerak dan secara agresif untuk menjatuhkan Anda dan saya. Setan nggak pernah tidur. Kita yang tidur terus. Bekerjalah dengan para pendoa syafaat yang memiliki karunia yang terpanggil untuk mengadakan peperangan rohani yang strategis sambil mengusahakan penyingkapan Allah mengenai apa? Next. Terus. Nah, kita lihat nanti ada penyingkapan. Ini ada gambarnya, nanti saya akan cari dulu. Ini ada di rumah saya di Kota Bandung ya. Nanti saya akan lihat diagram-diagramnya. Itu karunia penebusan untuk kota kita itu bagaimana? Ya. Jadi karunia penebusan itu misalkan gini, di beberapa kota saya nggak sebut lah. Itu kenapa waktu itu saya itu ada di daerah Jawa Timur ya. Itu orang-orang teman-teman saya itu majelis-majelis gereja, orangnya kaya-kaya, banyak kan keturunan Tionghoa, tapi selalu anak umur 12 dikeluarin dari kotanya. Ke Surabaya lah, sejelek-jeleknya Surabaya. Nanti bisa ke Cina, kemana. Kenapa? Karena tidak ada sekolah di situ. Kata saya, nggak kurangkah orang kaya di kota ini? Sehingga harus buang anak. Saya ini orang yang sayang ke anak. Saya nggak mau misahin anak saya. Sampai dia akil balik dan sampai dia dewasa. Gitu kan. Jadi we have to fight. Terus misalkan di sini ada Pak Ferdinand nggak? Itu waktu itu di satu kota di daerah Aceh. Tidak boleh orang Kristen dikubur di situ, di kota itu. Lah, padahal tinggal di situ. Terus kenapa Anda tertolak? Nah, jadi dia mulai lakukan beberapa kegerakan-kegerakan, membersihkan kota dan sebagainya, menjadi garam, menjadi terang. Akhirnya apa? Pak Bupati kasih izin 2 hektar lahan untuk kuburan Kristen. Nggak usah 6 jam lagi. Nah, itu dalam sejam aja sebetulnya, dalam sehari 2 hari. Kenapa kita harus nunggu ratusan tahun? Jadi kita nih kayak bodoh banget, tidak berhikmat, dan tidak punya otoritas, tidak punya kuasa. Dan membiarkan iblis merajalela menekan kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang terkurung. Terus benteng-benteng iblis dalam kota kita, kenapa?
Karena yang paling parah itu bukan kita ngusir setan, yang kita ngusir setan langsung setan lari. Tetapi banyak penduduk yang ngundang setan. Di jalan kita tinggal, malah penduduk-penduduk ngundang setan terus. Kita nengking terus. Nah, roh-roh kawasan yang ditugaskan di kota itu bagaimana? Bisa juga waktu itu saya lagi nginep di satu rumah orang kaya, luar biasa kayanya, itu di rumahnya tuh ada Mercedes mungkin 20 lebih. Tapi itu rumah kok misteri banget, kamarnya segede apartemen saya, gede banget gitu, lebih gede 3 kali apartemen saya gitu kan. Itu kamar untuk saya nginep, tapi kok saya nggak betah. Terus saya begitu mau masuk, ada satu orang tertabrak dan kepalanya pecah. Jadi saya harus nolongin dulu. Aduh, ngeri. Saya tuh paling takut lihat darah. Lalu saya gotong itu ya, si yang naik motor tuh saya gotong ke pinggir. Terus saya nanya kepada pembantu-pembantu ini tolongin Pak. Yang gini mah udah biasa, tiap hari ada yang begini. Hah? Tiap hari ada yang begini. Di mana letaknya? Di depan rumah kita. Terus Anda diamin. Ya pembantunya, saya nggak bisa ngomong gimana-gimana. Saya curiga dia ada apa. Ternyata orang itu meskipun Kristen pengen kaya ke Gunung Kawi. Dan ternyata 2 anaknya gila. Be careful dengan roh teritorial. Ada dosa yang terpadu masa lalu dengan masa kini yang harus dihadapi. We have to fight. Tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis. Firman Tuhan kan seperti itu. Terus rencana Allah untuk penyerangan dan penentuan waktunya gimana? Ada time back to camp, ya, kembali ke camp. Ada time to fight in the war zone, di dalam medan tempur. Yuk, kita jangan tinggal bodoh, kita punya firman kita semua. Ke gereja kita sering, baca Alkitab terus, tapi bagaimana praktek Alkitabnya kita setiap hari, kita jangan dibodohi. Kita jangan dibodohi. Sehingga kita ini orang yang tukang pindahan, itu namanya roh in the coast. Kenapa? Gak betah di sini, gua mau nyari kerja lagi ke sono. Ya, cari lagi sono. Seumur-umur akan jadi, itu namanya apa tuh, suku apa kalau di Israel tuh, suku yang pindah-pindah, bininya juga banyak lagi itu. Ya, suku yang selalu pindah-pindah, bawa tenda doang itu. Padahal kayanya minta ampun. Oke, kita mau sekarang beralih kepada materi peperangan rohani. Oke? Siap, roh kita harus siap. Jangan ada yang ngantuk. Karena Tuhan itu ciptakan kita untuk jadi prajurit. Ya. Dan lebih dari pemenang. Itu kata firman Tuhan. Yang seringkali kita nggak siap berperang karena nggak fokus. Orangnya nggak fokus. Jadi nggak fokus, nanti ke sini iya, ke sono iya, bercabang pikirannya gitu kan. Dan nggak seringkali juga orang nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya lagi kena serangan. Nggak fokus, nggak dituntun Roh Kudus. Nah, peperangan rohani ke depan yang saya mau very urgent to talk ya adalah ini sifatnya global. Global. Jadi kita akan masuk di dalam satu era yang disebut pertempuran rohani tingkat global. Dan kita sedang dikondisikan, sedang diseret, sedang dimasukkan ke dalam satu sistem global. Global system. Nah, peperangan rohani itu banyak jenisnya ke depan. Beda dengan zaman mama saya. Waktu itu mama saya jadi majelis gereja. Dia doa puasa hanya untuk pembangunan gereja terus supaya
bangunan gereja bisa cukup dana ini dan itu dan ini. Tetapi kalau kita melihat ke depan bagaimana redefinisi daripada church, gereja, dan tubuh Kristus. Kalau one global system, itu mereka bisa bersatu, kenapa kita nggak bisa bersatu? Karena kita nih banyak berpikirnya mengenai self, dirinya sendiri. Tidak mikirin orang lain. Nah, peperangan rohani ke depan itu bisa bentuknya perang senjata, atau bisa juga perang biologi. Aduh, perang biologi itu kayak gimana ya? Bisa melalui virus. Emang kita nih Pak orang medis tuh pada goblok semua. Nggak bisa menyelesaikan virus. Kayak influenza dan sebagainya. Muter-muter emang harusnya. Terus ngapain dong jadi profesor, dokter juga, dokter medis dan sebagainya, spesialis ini, spesialis kalau dikumpulin ada jutaan. Nah, terus perang teknologi. Teknologi itu akan digunakan oleh One World Order. Peduli Lindungi itu karya anak-anak Tuhan sebetulnya yang bikin apps-nya. Tetapi pertanyaannya, datanya dibawa kemana? Karena ke depan itu perang data. Sekarang semua lagi memperebutkan data. Terus nanti saya akan putar filmnya. Perang teknologi itu bisa menyebabkan bisa ada perang cuaca atau perang gempa bumi. By teknologi. Apalagi saya pernah ke Geneva, waktu itu nggak boleh orang sebetulnya masuk ke CERN. CERN itu CERN, itu radio tempat reaktor nuklir yang membuat satu Big Bang, tubrukan proton. CERN itu kan 666 ininya logonya. Kok saya waktu itu bisa masuk? Ya, saya dengan beberapa teman saja. Dan kok itu bisa waktu itu, apakah kebetulan karena terbuka hari itu karena kabel komputernya digigit oleh tupai? Apakah itu kebetulan? Di YouTube saya ada mengenai CERN. Silakan lihat aja. Itu mengerikan. Itu ledakan Big Bang itu untuk apa? Untuk membuat satu gempa bumi yang hebat, sehingga makhluk-makhluk seperti Marvel itu kan bermunculan. Dan itu yang disebut Nephilim di dalam Alkitab itu. Ketika raksasa zaman Nuh itu ada. Saya nggak mau terlalu jero di sini dulu, nanti takut ini ya. CERN ini akan diaktifkan tahun depan. Dan koalisinya 130 negara lebih, Indonesia termasuk. Jangan pikir Indonesia itu aman ya. Indonesia udah masuk dalam lingkaran. Membuat MOU dan lain sebagainya untuk menuju kepada satu pemerintah. Sistem dunia. When? Kapan? Hitungannya 5 jari ini. Enggak lama. Enggak lama. Nanti
ada perang dagang. Vaksin itu salah satunya perang dagang yang akan menyebabkan perang ekonomi. Nanti akan ada sistem blok-blok kekuatan ekonomi. Nanti bisa menyebabkan perang sosial atau isu agama. Nah, sekarang coba kita lihat satu klip dulu mengenai perang teknologi yang mau nggak mau Indonesia harus masuk ke dalamnya. Apakah badai seroja itu alami? Apa puting beliung di Depok itu alami? Pemanasan global? Walahu alam. Tapi secara teknologi hal itu sangat mudah sekali. Kita saksikan klip ini. Pernahkah kalian membayangkan jika bencana alam seperti badai, topan, gempa bumi dapat dibuat oleh manusia? Jika Sobat Gini Loh mengetikkan kata kunci teknologi HARP di Google, maka akan terlihat hasil berita yang cukup mengejutkan. Namun sebenarnya, apa itu teknologi HARP dan apa yang sebenarnya teknologi HARP lakukan? High Frequency Active Auroral Research Program atau disingkat dengan HARP adalah program penelitian ionosfer dengan tujuan untuk menganalisis dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer baru untuk komunikasi radio dan pengintaian. Muncul pertanyaan, apa itu ionosfer? Ionosfer adalah lapisan teratas dari atmosfer yang berfungsi untuk melindungi bumi seperti membakar dan mengurai benda-benda luar angkasa yang akan memasuki bumi. Antara tahun 2003 dan tahun 2006, HARP memiliki 180 antena dengan daya pancar sebesar 3,6 megawatt. Pendanaan HARP yang berasal dari militer Amerika Serikat dan menempati lokasi bekas stasiun radar Angkatan Udara Amerika Serikat membuat HARP dicurigai sebagai fasilitas sangat super rahasia khususnya oleh pemuja teori konspirasi. Teori konspirasi HARP pertama kali dipopulerkan oleh Nick Begich melalui Angels Don't Play This HARP pada tahun 1997. Namun dari semua teori konspirasi yang ada, inilah 3 teori konspirasi terkenal pada teknologi HARP. Pertama, mengubah keadaan atmosfer. HARP diduga mampu mengubah keadaan atmosfer sehingga membuat efek iklim dan cuaca di suatu wilayah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan frekuensi tinggi atau high frequency pada HARP yang akan membuat awan-awan di langit. Banyak tidaknya awan yang tercipta tergantung dari lama tidaknya HARP diaktifkan dan juga berapa besar kuat arus dan watt yang akan ditembakkan ke lapisan atas atmosfer. Awan-awan inilah yang bisa menjadikan curah hujan biasa, hujan lebat. Tidak hanya hujan, HARP juga diduga mampu membuat kekeringan, banjir, bersalju, angin kencang, tornado, bahkan badai dan topan. Kedua, dapat menciptakan gempa. HARP juga disinyalir dapat menciptakan gempa bumi hingga tsunami. Cara menciptakan gempa bumi adalah sama. Frekuensi tetap ditembakkan ke atmosfer, lalu memantul kembali ke bumi. Gelombang radio tersebut kemudian dapat masuk ke tanah hingga ke kerak bumi. Ketiga, mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Dengan menembakkan frekuensi sangat rendah melalui HARP ke suatu wilayah tertentu, dapat mengganggu gelombang otak manusia. Frekuensi sangat rendah dapat mempengaruhi otak manusia dan menjadikan perilaku manusia tersebut menjadi tidak logis pada suatu kawasan. Efek dari frekuensi sangat rendah terhadap otak dapat bermacam-macam, mulai dari tak bersemangat, berhalusinasi, sulit berpikir logis, mudah terpengaruh, bahkan hingga menjadi agresif dan gila. Tak hanya dampak pribadi, efek ini juga mampu membuat keributan di suatu wilayah tertentu, pemberontakan, kudeta, perang, dan dampak sosial lainnya. Program HARP yang bersifat tidak rahasia dan memberikan izin kunjungan bagi semua orang menimbulkan pertanyaan tentang konspirasi HARP yang beredar. Apakah konspirasi HARP merupakan tulisan berkadar ilmiah? Atau hanya imajinasi liar penulisnya dengan klaim-klaim yang patut dipertanyakan? Oke, berbicara mengenai teknologi itu terlalu jauh, dan tetapi itu alat.
mengontrol otak manusia, mau mengontrol stresnya Anda, itu gampang aja. Jadi makanya kenapa saya juga mikir kenapa sekarang disebut social distancing? Harusnya physical distancing. Kita ini makhluk sosial. Kalau kita sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri, makan sendiri, cerita sendiri, bukan gitu orang gelo. Kita jadi orang gelo. Jadi kita ini harus berteman, berkomunitas. Karena kita ini makhluk sosial. Anda jauh dari komunitas, berarti Anda wrong person. Somebody yang benar, something is wrong. Karena suka menyendiri. Be careful dengan anak-anak Anda semua. Kasih aja gadget terus. Tidak ada kita komunikasi yang sehat. Makanya saya ini menerapkan gini. Dari awal ya, bukan ini kebenaran. Enggak, saya ini orang yang berani bayar harga untuk bawa anak-anak piknik dan keluarga piknik supaya apa? Outing. Supaya anak-anak saya nggak kampungan, kalau udah gede, tahu lah luar negeri juga gimana. Kedua itu, kita punya kebersamaan. Bisa satu kamar numpuk berenam kadang. Doa bareng di situ, ya. So fun, I like it, I love it so much, gitu. Jangan stressful, gitu. Bagaimana kita mau berperang kalau kitanya sendiri stres? Saya pernah di Belitung waktu itu. Bapak, kita mesti retreat. Oke, saya katakan retreat. Yuk, 40 hamba Tuhan, suami istri. Kata saya retreatnya jam 7, jam 5 pagi doa, jam 7 sesi berapa, jam 9 sesi gini sampai malam. Kata saya, bukan gitu namanya retreat, itu pull back from the danger zone. Kamu tuh udah kepenuhan, pendeta tuh. Khotbah aja terus. Kata saya main. Jam 7 sampai 9 makan. 9 sampai 11 berenang. Hah? Berenang. Itu nggak rohani. Berenang di pantai, kata saya tuh. Terus udah gitu, nanti gimana? Itu ternyata pendeta-pendeta di sana, maaf saya katakan, belum pernah tinggal di hotel juga gimana. Toilet duduk tuh kayak gimana makainya. Sampai air kemana-mana. Nah, mari jangan ketinggalan. Hei para pendeta, bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Tuh, mesti update dan kita udah di akhir zaman. Jadi kita harus mengerti dan harus membuat anak-anak kita smart. Untuk bergaul, menjadi unggul, pinter, ya. Enggak matanya terus aja ke gadget terus gitu. Kalau ditanya juga matanya ke gadget terus gitu. Nah, jadi masalah kita kembali kepada ini. Suatu yang disebut memperlengkapi prajurit dan masuk ready untuk pertempuran rohani. Masalah di dalam kota itu bukan karena Anda kurang doa. Malah kalau Anda doa aja terus ya, dari pagi sampai malam, suami nggak kerawat, ini kerja nggak, itu nggak beres kalau menurut saya. Berdoa itu harus senantiasa setiap waktu. Nggak ada lu nggak namanya, kamu nggak tahu saya pendoa, itu berarti orang error itu. Sombong lagi jadi pendoa. Semua orang harus berdoa. Jadi perilaku doa itu. Tidak meninggikan dirinya karena dia pendoa. Tetapi doa itu harus mengerti kapan eksekusi. Kapan do something, lakukan sesuatu. Nah, kenapa saya ada urgent matter, saya need to talk like this, karena aduh, gimana ya? Nanti banyak orang tuh jadi error. Nggak ngerti. Musinya lebih banyak doa, dia harus lebih smarter dong. Bukan lebih on, kagak ngerti apa-apa kan, gitu kan. Mesti lebih smart otaknya daripada yang lain. Ah, ini nggak beres. Ini kenapa bisa tanah seperti gini? Kita harus garap seperti gini.
supaya ada proses namanya transformasi di wilayahnya. Jadi masalah di dalam kota bukanlah kehadiran iblis, tapi nggak ada kemuliaan Tuhan. Kantong-kantong Kristen di NTT, itu namanya kantong Kristen, kurang doa kah? Kayaknya lebih jago dari kita doanya, dari subuh. Nah sekarang apa? What is the needed? Apa yang sangat perlu di sana itu? Transformation. Transformasi komunitas. Di Manado kurang gereja, mau dirikan lagi denominasi baru. Apa yang dibutuhkan adalah change the character. Bukan nyindir, nyinggung nih ya. Orang Manado ada di mana-mana gitu kan. Juga orang Batak, Maha Hadir juga di mana-mana. Nah, saya ketika waktu itu di Philadelphia, saya melihat ada satu di kota Philadelphia, itu kawasannya di mana orang segan datang ke situ karena apa? Kumuh, kotor, nggak aman, parkirnya nggak beraturan, sampah di mana-mana, dan itulah kampung Indonesia. Yoilah kata gue, dendam deh. Ke gereja dia nggak kurang gitu kan. Rajin bersanggul ria kalau ke gereja dan sebagainya. Tapi kumuh kawasannya. Sampai saya katakan, yuk kita bebersih. Tunjukkan ke pemerintah bahwa kita ini manusia beradab. High quality person. Bersihkan itu dan lalu menghadap ke wali kota. Wah, gimana ke wali kota? Kita ini kan orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Akhirnya wali kota yang nggak mau didatengin. Wali kota maunya, aku yang mau datang ke gereja. Aku mau nyamperin kalian. Dan membuat appreciation day. Oh my God. Kita ini butuh diapresiasi bukan karena kita haus apresiasi, tetapi ada prestasi. Nah, tugas kita ini adalah membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, di antara orang-orang yang belum percaya. Sehingga kita ini menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di dalam 1 Petrus 5, ayat 1 Petrus 5, ayat yang ke-6 sampai 11 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kerendahan hati ini perlu. Jangan, you don't know who I am. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya udah pelayanan puluhan tahun, kamu belum lahir gini. Udah, itu gone with the wind. Itu jongkok di atas genteng namanya. Semakin kita nih mengerti kehendak Tuhan, semakin rendah hati. Ngelihat, wow, you are so wonderful. Lu bisa lakukan gini luar biasa. Seperti Yesus gitu bisa mengapresiasi orang. Bukan mau melumpuhkan orang, melemahkan orang, kejelekan orang terus gitu kan. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita serba khawatir, boro-boro mikirin kota kita. Nah, ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi kudu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia lembur terus. Iblis tuh nggak pernah tidur. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kudu gimana? Harus gimana kita? Lawanlah dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu. Jadi jangan kayak lu buluh terkulai terus. Aduh, aku nggak bisa apa-apa. Aduh, aku perlu bangkitin deh. Aku perlu ditopang deh. Aku perlu diurapi. Diurapi terus-terus, diuyel-uyel kepalanya terus-menerus. Tapi nggak pernah bangkit-bangkit gitu. Tuhan berkata, aku akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada penderitaan? Ada. Penderitaan untuk mengusahakan kesejahteraan kota tuh udah bener-bener habis-habisan kita.
Ayat yang ke-11, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi begini, kenapa kota? Yesus tuh punya hati untuk kota-kota. Bagaimana Yesus menangisi Yerusalem? Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, yang melempari batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tapi Yesus juga mengecam kota yang tidak bertobat. Matius 11 ayat 20 dan 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin share hidup sebenarnya, bukan ingin khotbah. Jadi, jangan sampai kalian bingung dengan apa yang saya lakukan. Baru aja lakukan gini, udah begini lagi. Weh, gitu. Kenapa saya suka nge-branding? Saya katakan, Alor adalah, apa tuh? Alor apa ya? Pak Edison lupa. Itu surga kalau, dari timur. Surga dari timur. Surga di timur matahari nih. Keren abis. Tapi kita mesti usir setan, karena di surga nggak ada iblis. Amin. Terus, apa tuh? Rote, apa tuh rote Pak Edison? Tanah kesukaan Tuhan. Tanah kesukaan Tuhan. Itu kita ucapkan padahal di dalam hati gue tuh nggak suka rote. Gue suka Bandung City, ramah-ramah orangnya, that is my city. Tapi aku harus ucapkan sesuatu untuk mengusir setan. Sabu, tanah yang Pak Edison. Kesayangan. Kesayangan Tuhan. Tetapi ketika saya ucapkan begitu, I fall in love with the island. Apalagi tuh Pak Edison udah siap-siap mau pindah ke sana. Itu dalam sikap kita bisa ucapkan. Pelabuhan Ratu. Aku orang Jawa Barat. Aku lebih suka Pangandaran daripada Pelabuhan Ratu. Ketemulah keluarga Panjaitan, my family. Wonderful family. Kita nggak mau itu dicap lautan setan, penguasa Manado, Yerusalem. Soalnya Maya orang Manado. Nah, jadi aku harus putar balikan fakta itu. Aku nggak mau kalau kota-kota disebut kota kunti lah, kota hantu lah, kotanya Tuhan. Harapanku melihat satu kota apa? Anda ada di situ. Karena Tuhan bisa bekerja melalui seseorang. Aku mencari seseorang di tengah-tengahmu. Orang yang hendak berikan tembok, mempertahankan negeri di hadapan. Kalau tidak, aku musnahkan negeri itu. Yeskiel 22 ayat 30. Jadi kita harus punya visi dulu. Start from the vision. Tanah kesayangan Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama rote, masa Pak Edison nggak sayang sama rote? Sayangnya sampai nangis-nangis kan? Masa aku nggak sayang sama rote kalau Tuhan sayang? Sabu itu Pak, sabu. Rote tanah kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan suka sama rote, masa saya nggak suka? Gitu kan? Nah, kita harus punya visi. Lalu ada pengharapan. Tapi harus ada rencana dan strategi. Di doa-doa itu kita mengandung nanti. Mengandung apa? Rencana dan strategi. What should we do? Baik long term, short term. Terus nanti ada tindakan-tindakan yang terarah.
Oh, kita harus lakukan gini. Let's do something for my city. Terus nanti ada tolok ukur. Tolok ukurnya gimana? Efektif enggak? Kalau enggak, ingat ya sekali lagi, visi harus secara korporat. Makanya saya katakan buru-buru, alor, plang, caplang, itu surga dari timur, matahari. Cepat rotate tanah yang dikesukaan Tuhan. Apa? Kalau enggak, setan tahu planning kita, nyuri, memfotokopi. Kalau mereka udah branding, kita akan urusan dengan masyarakat. Kedua, kita akan dilawan oleh kelompok religius. Karena kita ini bukan religius, kita ini mau menduduki tanah yang dihuni oleh religius. Yang menetralisir visi biasanya bukan agama lain, orang sendiri. Visi, ada pengharapan-pengharapan, rencana dan strategi, tindakan-tindakan terarah, dan tolok ukur. And then review kembali, apakah kita efektif? Kalau tidak punya sistematis seperti ini, kita hanya melakukan pengulangan-pengulangan yang namanya trial and error. Yeremia 33 ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Yeremia 33 ayat 9. Itu kita harus bangga dengan kota kita. Nah, di perjanjian lama, naik turunnya situasi bangsa Israel itu ditentukan oleh fungsi nabi. Nabinya nggak beres, udah. Bangsa itu hancur. Demikian, nabi-nabi di kota Anda lagi ngapain? Berapa orang yang punya karunia kenabian lagi cerai, sekarang lagi kawin lagi nih. Kita lagi ngadepin, kenapa? Karena parsial. Nggak siap berperang. Nanti malah pembenaran diri. Itu urusan gue. Lu nggak usah ikut-ikutan, itu urusan gue. Lagi mana? Itu udah nggak ada tudung gitu. Nah, sejarah kota itu tergantung pada gerakan doa syafaat. Sebentar lagi ya. Saya takut ini kelamaan ya. Coba sebentar lagi saya ini selesaikan. Jadi kita harus meresponi ketidakadilan dengan hati yang lembut. Dan kita tidak keras hati untuk mau bersyafaat. Nah, sekarang apa bedanya doa dengan syafaat? Beda. Kalau doa mah Anda bisa lupa. Kalau syafaat itu sama seperti orang lagi hamil, udah tahu nih hari melahirkan kapan, 9 bulan 10 hari, udah ditunggu-tunggu dan carry the burden terus, mengambil beban, dan di mana si bayinya itu ada di tubuhnya terus. Contoh Musa dalam Kisah Rasul 32 ayat 11 sampai 14. Ketika Tuhan murka sama bangsa Israel. Aku akan musnahkan saja bangsa ini. Musa bisa ngomong begini. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu.
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14 lucu banget Bapak Ibu sekalian. Kisah Keluaran 32 ayat yang ke-14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat. Coba saya ini seorang bapak, kadang emosi-emosi juga sama anak. Tetapi ketika anaknya, Tuhan, kok nggak tahu? Bapak, engkau sudah berjanji, kan dulu mau mengasihi aku, mau gini-gini. Langsung, ampuni, nak, papa yang salah, nak. Aku menyesal mau menghukum kamu, nak. Siapa yang mau menjerit tuh kotamu? Siapa yang mau menjerit, menangis untuk orang-orang yang terkena narkoba di luar sana? Orang yang mau bunuh diri, orang yang sedang ngantri ke neraka. Siapa yang mau menjerit di hadapan Tuhan? Jadi ketika while we do integrated farm, kita lagi ini nih, kita nih lagi menabur, Tuhan, aku dengan sakit karena aku mau bela kotaku di hadapanmu. Bukan mikirnya, untung sabarahaya. Untung berapa nih? Aku mau lakukan gini. Itu kena tsunami aja ketelan habis tuh. Saya ini nolong orang tuh bukan ini. Saya ngangkutin mayat-mayat yang copot-copot tuh di tsunami Aceh. Saya sambil nangis, Tuhan, it's too late. Padahal saya waktu itu tuh harus bangun menara doa cepat, harus kirim misionaris cepat. Iya, tsunami datang. Saya ini mungutin mayat dengan nangis, gak bisa ngelap. Ini, muka saya udah begitu banyak lumpur-lumpur. Saya hanya dengan nangis. It's too late. Terlambat. Apa ya syafaat itu? Syafaat itu peperangan rohani. Orang yang punya hati dan perasaan Allah yang terutama adalah kemurkaan, bukan penghukuman. Yang kedua, memiliki perasaan yang sama dengan orang yang diperlakukan gitu, dengan tidak adil. Jadi misalkan, kenapa banyak pemerkosaan? Misalkan, contoh ya, kekerasan seksual. Apa yang menyebabkan ini? Anda tahu nggak coklat Cadbury? Kan enak tuh, di Indomaret juga ada coklat Cadbury itu. Saya suka sekali coklat Cadbury, tapi setiap kali saya makan coklat itu saya selalu ingat sejarahnya. Itu di kota Cadbury pemabok semua. Para pemabok, cewek-ceweknya kerja, cowoknya mabok semua. Akhirnya satu orang berdoa, Tuhan, I want to change my city. Dia bikin pabrik coklat, ternyata coklat itu mereduce ketegangan, mereduce stres. Ayo makan coklat, makanya biar tenang. Nah, jadi pekerja-pekerja coklat itu, dan si perusahaan Cadbury itu membuat rumah-rumah yang ada taman-taman supaya nggak stres. Jadi kalau rumah-rumah nggak ada tamannya itu kota stres. Yeremia 29 mulai dari ayat 4, jangan 7 doang. Dirikanlah rumah, buatlah kebun. Kebun itu bukan hutan. Orangnya biasa, itu kan ada pohon, hutan. Itu hutan namanya. Bukan kebun. Ini taman. Nah, jadi harus memiliki perasaan si penganiaya itu. Apa yang menyebabkan itu kekerasan bisa terjadi? Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Akarnya bagaimana? Jadi peperangan rohani itu harus konsisten, terus-menerus, dan kompak.
Jadi iblis akan memanfaatkan kelalaian kita. Saya takutnya tuh kita semangatnya semangat limun semua, nanti udah begitu udah gitu kayak layangan kapakan lagi, nyari hamba Tuhan lagi yang semangat, nyari gini, oh gua dulu lakukan, ya ilah. Itu dari nol lagi, jadi kita nih kayak nggak naik kelas, ke nol lagi, ke TK lagi, ke TK lagi. Karena iblis memanfaatkan kelalaian kita. Jadi doa peperangan itu harus didasari dulu dengan gerakan syafaat. Syafaat itu, oh, aku sakit melahirkan untuk kotaku. Aku merasa kotaku akan binasa. Tolonglah. Ada urgensi gitu, teriakan di hadapan Tuhan. Ya, karena aku takut di absen, muka gua nggak ada, jadi gua mesti ikutan Zoom doa. Nggak usah ikutan lah yang gitu tuh. Syafaat itu bukan kelompok, bukan eksklusif, tetapi Tuhan perhitungkan itu rahim-rahimnya. Karena Tuhan naruh benih di rahim-rahim itu. Nah, doa syafaat sekota dibawa covering daripada the body of Christ. Dan para rasul-rasul di kota itu. Terus satu komando di bawah tim kerasulan kota itu. Nah, kita masuk ke peran rohani, jangan takut. Karena kita ini di-cover oleh darah Kristus. Dan oleh iman kita kepada Kristus, jadi Yom Kippur kita nggak usah udah pakai lembu lagi, pakai domba jantan lagi, tetapi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, saya sedikit di closing, coba. Ini saya masih panjang, saya nggak bisa selesai malam ini. Kenapa ada achievement kita pergi ke Mesir, tadi udah didoakan. Mesir itu adalah destininya Indonesia. Saya nggak pernah cinta Mesir sebelumnya. Kalau saya pergi ke Israel lewat Mesir, aduh pengen buru-buru lewat deh. Udah deh, saya udah 20 kali lebih ke Israel, ke Israel tuh 30 lebih gitu kan. Tetapi kalau ke Kairo itu mungkin ada 20 kalian. Aduh, paling sebel gua ke Kairo. Cuma lihat piramid gitu. Tapi sebetulnya sejarah womb-nya daripada Mesir itu bukan di Kairo. Kairo itu kota Il-Heres, kota matahari. Tetapi ada di Luxor dan Aswan. Dan saya dengan Lisa, dengan Ibu Ning, waktu itu dengan Vivi dan Pak Budiono dari Semarang, kita waktu itu berangkat ke sana. Wow, kita melihat ada kunci Indonesia bagi bangsa-bangsa. Itu first, kita harus adopsi Mesir. Kenapa? Ternyata Mesir itu adalah kekayaan yang Tuhan beri di dalam Yesaya 19. Mesir harus jadi yang pertama, lalu Asyur yang kedua. Asyur itu mana? Asyur itu Iran, Irak, Saudi Arabia, Jordan, dan lain sebagainya, Libanon, Syria. Itu negara-negara itu negara-negara yang notabene semua Ismail. Dan Indonesia penduduk Ismail terbesar di dunia. Dan bukankah Ismail itu mamanya Hagar? Itu kebudayaan tertua dunia itu ada di sana, dengan Babylon dan lain sebagainya, Cleopatra dan sebagainya, Isis, Osiris dan sebagainya. Itu kawin-mengawin dari dewa-dewa di situ. Dan ribuan tahun yang lalu itu kebudayaan udah hebatnya seperti luar biasa dan menyembah kepada matahari. Dan kuil-kuilnya selalu itu tertata seperti bait Allah. Ruang pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Dan ruang maha sucinya itu bisa tembus matahari. Kalau setiap jam 3 sore dan sebagainya bisa matahari ke sana. Arsitekturnya hebat luar biasa. Dan kenapa Mesir harus jadi yang pertama? Apa rahasia Tuhan untuk Mesir? Mesir itu
pernah jadi lumbung pangan dunia. Abraham pernah mengalami kelaparan di Kanaan, suruh pergi ke Mesir untuk dapetin makanan. Yakub pergi ke Kanaan untuk dapetin makanan. Sampai Yusuf waktu itu mengalami tragedi. Tapi Yusuf membuat lumbung Yusuf bagi dunia di Mesir. Yesus lagi lahir. Kok harus diungsikan ke Mesir terlebih dahulu? Apa rahasianya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau masuk ke kamar kita, bukankah kita buka pagar dulu? Nggak loncat pagar, buka pintu depan. Lalu Anda buka pintu kamar. Nah, Indonesia waktunya ini kairos. Kairos. Saya bukan mau promosi ya. Anda pokoknya doakan aja, nggak perlu ikut juga nggak jadi masalah. Karena kita juga nggak mau rame-rame kan gitu ke sana. Tetapi aku ingin supaya kita mengadopsi Mesir, kedikjayaan di mana sejarahnya luar biasa, dan ini adalah pertempuran rohani. Makanya disebut Mother of Gods. Mamahnya para dewa, dewi. Tapi jangan khawatir, banyak covering di sana. Pendeta-pendeta ada di sana. Gereja-gereja banyak di sana. Kita mau melayani, kita mau memberi makan kalau perlu mereka. Untuk kenapa Pak Jokowi canangkan NTT harus jadi lumbung pangan. Kenapa saya sebut NTT terus? Mungkin kita saya tuh pergi ke 100 kota biasa kalau nggak pandemi ya, ke 100 kota, desa, bangsa. Saya karena pandemi ini kurang. Tapi saya dituntun Tuhan untuk NTT. Kunci. Rote adalah ground zero. Alor harus jadi lumbung pangan. Lumbung benih unggul. Dibanding Mesir, subur mana Indonesia? Subur mana? Kita harusnya malu sebagai orang Indonesia. Apa yang kurang? Roh Allah yang menuntun kitanya kurang. Bukan rohnya yang kurang. Maksudnya kita nggak mau dituntun oleh roh Allah. Nggak bisa kita berteknologi. Nggak bisa kita membuat satu sistem hidrolik seperti di Lumbung Yusuf, di Al-Fayum di Mesir. Itu bagaimana kalau panenan itu yang baru itu akan menekan yang lama untuk dimakan duluan. Apakah harus makanan kita padi, gandum, sorghum kita dimakanin kutu, terus kutu itu berbicara nih kutu, belalang. You change the destiny. Kita menjadi destiny Tuhan. Saya ingin greget saya malam hari ini. What is the spirit we have? Building another denomination? Mau bikin klub-klub baru lagi? Ministry yang baru? Oh my God, it's too late, man. Better we repent. Bertobatlah. Yuk kita datang kepada Tuhan sebagai seorang yang bersyafaat di hadapan Tuhan seperti Musa. Tuhan, jangan musnahkan bangsa kami. Kalau boleh coret namaku dari buku kehidupan. Yuk saya mau kita unlock the nations, unlock the treasure, harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang, unlock the age, jangan tinggal bodoh dengan situasi yang ada. Kita sedang memasuki namanya the last days.